Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita. Sehingga pagi ini saudara, dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas, dan semangat yang berkobar-kobar untuk mau melayani Tuhan, khususnya pada hari Sabat ini. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu. Bersama dengan kami sepanjang kami mempelajari mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudara yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah Tuhan bersembunyi untuk kebaikan kita. Benarkah? Mengapa saudara? Firman Tuhan ayat inti kita dalam Markus 4 ayat 38 mengatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan memakai mantel. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Saudara, jika kita membaca cerita ini merupakan cerita yang seringkali kita baca dan pasti kita tidak lupa. Di dalam buku Markus 4 ayat 35 hingga 41. Ini merupakan peristiwa di mana Yesus meredahkan angin ribut. Apakah murid-murid Yesus masih percaya dan yakin bahwa Yesus masih mengambil peduli semasa dia sedang tertidur? Mungkin menjadi pertanyaan untuk kita semua. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang ibu yang mau melatih anaknya tidur sendiri. Dia membaringkan anaknya itu di tempat tidur, memberikan ciuman selamat malam, kemudian si ibu mematikan lampu. Dalam kegelapan, pada ketika itu anak itu menangis, memanggil-manggil ibunya. Ibunya tetap diam. Anak itu berpikir bahwa ibunya tidak mendengarkan tangisannya dan tidak mengasihinya. Padahal ibu berada tidak jauh darinya. Si ibu hanya bersembunyi di bilik sebelah. Rasa keibuan si ibu itu terusik. Si ibu mendengarnya menangis dan ingin mendatangi anak itu untuk menenangkannya. Tetapi demi kebaikan si anak, si ibu menahan diri dan tetap bersembunyi untuk beberapa ketika. Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Mungkin timbul pertanyaan, di manakah Tuhan pada saat kita menghadapi persoalan berat? Mengapa Dia meninggalkan kita? Sewaktu badai tofan melanda perahu mereka, para murid-muridnya bertanya, Guru, apakah engkau membiarkan kami binasa? Mengapa Dia seolah-olah membiarkan para murid menghadapi persoalan berat? Apakah Tuhan benar-benar membiarkan dan meninggalkan kita? Lihatlah kembali janji yang pernah diucapkannya. Tuhan berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Saudara, apa aplikasi? Apa pengajaran yang kita boleh pelajari daripada kisah atau cerita ini? Salah satu sebab mengapa Tuhan sepertinya menyembunyikan diri ialah karena Dia ingin kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan menghendaki kita mengenalnya sebagai Bapa yang selalu menyertai kita. Pada saat kita berada di tengah ketakutan, Dia mendengar seruan kita. Dia memperdulikan kita. Sebagai Bapa, Dia turut merasakan kepedihan hati kita. Jika Dia belum melakukan sesuatu, bukan karena Dia meninggalkan kita, tetapi Dia ingin kita bertumbuh dewasa dan terus mempercayainya. Itu sebabnya pada pagi ini saudara, panggilan untuk kita ialah pada saat Tuhan sepertinya menyembunyikan diri, mari kita terus yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Inilah doa dan harapan kita saudara. Bila mana kita datang kepada Dia, bila mana kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk terus percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Inilah doa kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan. Sementara kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu, karena bersama dengan kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini dengan tenang dan penuh sukacita. Kami persembahkan semuanya ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.